Langsung saja kita akan simak hot news yang pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkomentar soal terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost menjadi paus. Hal ini disampaikan dalam akun Truth Social miliknya. Dalam postingannya, Trump mengatakan bahwa pihaknya senang dan gembira dengan adanya penunjukan ini. Apalagi Kardinal Prevost yang merubah namanya menjadi Paus Leo ke-14 merupakan warga Amerika Serikat pertama yang menduduki jabatan pemimpin umat Katolik dunia itu. Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak punya preferensi tentang siapa yang akan menjadi paus baru. Namun ia memicu reaksi keras dari beberapa umat Katolik setelah mengunggah gambar dirinya sebagai paus yang dibuat dengan AI ke media sosial. Sementara itu, Paus Leo terpilih setelah konklav yang diadakan para kardinal dunia untuk memilih pengganti Paus Fransiskus yang baru saja wafat. Paus Leo ke-14 adalah orang Amerika pertama yang jadi paus dalam 2000 tahun sejarah Gereja Katolik. Prevost lahir di Chicago 69 tahun lalu dan menghabiskan masa pelayanannya di Peru. Di sana, ia sempat melayani berbagai lini termasuk sebagai misionaris. Kita beralih ke informasi yang kedua, Iran memberi respons serangan India ke Pakistan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendesak agar kedua belah pihak menahan diri. Araghchi kebetulan tengah berada di New Delhi untuk bertemu dengan mitranya dari India. Pernyataan yang sama juga ia sampaikan selama kunjungannya ke Pakistan minggu ini. Kunjungan Araghchi ke India sudah direncanakan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Iran ini dijadwalkan menghadiri Komisi Ekonomi Gabungan antara kedua negara. Sebelumnya, Islamabad menolak tuduhan India mengenai kamp teroris di wilayahnya dan berjanji untuk membalas serangan India yang menurutnya menewaskan 31 warga sipil. New Delhi memperingatkan tanggapan Pakistan akan memicu pembalasan yang memicu kekhawatiran akan konflik militer yang lebih besar di salah satu wilayah titik api nuklir paling berbahaya dan paling padat penduduknya di dunia. Pakistan juga tidak secara eksplisit mengatakan kebuntuan itu menjadi latar belakang kunjungan tersebut. Duta Besar Iran, Reza Amiri Moghadam, mengatakan kepada media pemerintah bahwa masalah itu akan masuk dalam agenda mengingat hubungan dekat Iran dengan kedua negara. Kita ke informasi yang ketiga, Inggris berhasil melakukan negosiasi dagang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan Trump sesumbar perjanjian dengan Inggris lengkap dan komprehensif setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa kedua negara segera menandatangani kesepakatan perdagangan dalam waktu dekat. Sebelumnya, The New York Times dan Politico melaporkan bahwa Trump akan menandatangani perjanjian perdagangan dengan Inggris, mengutip beberapa orang yang mengetahui rencana tersebut. Wall Street Journal juga melaporkan hal yang sama dengan mengatakan itu akan menjadi kerangka dari sebuah kesepakatan. Trump akan mengadakan konferensi pers di ruang oval pukul 10 pagi waktu setempat di mana ia harapkan akan mengungkapkan perjanjian tersebut. Ini akan menjadi perjanjian perdagangan pertama sejak Trump mengenakan tarif besar-besaran pada mitra dagang Amerika Serikat pada apa yang disebutnya Hari Pembebasan di tanggal 2 April. Kesepakatan yang diresmikan oleh Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tetap memberlakukan tarif 10% atas barang yang diimpor dari Inggris, tetapi menurunkan biaya masuk Amerika Serikat yang mahal atas ekspor mobil Inggris. Inggris setuju menurunkan tarifnya menjadi 1,8% dari 5,1% dan memberikan akses yang lebih besar ke barang-barang Amerika Serikat. Kita beralih ke harga komoditas. Lagi-lagi harga emas dunia terperosok usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan Inggris. Pada perdagangan Kamis 8 Mei kemarin, harga emas dunia terjun 1,76% di level 3.305,25 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penurunan tersebut memperpanjang derita harga emas yang melemah dalam 2 hari beruntun. Harga emas memperpanjang kerugian dan anjlok lebih dari 1% pada perdagangan Kamis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan Inggris, meningkatkan harapan akan kesepakatan serupa dengan negara lain. Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jameson Greer akan bertemu dengan pejabat ekonomi utama China pada hari Sabtu di Swiss. Emas batangan yang secara luas dianggap sebagai nilai lindung terhadap ketidakpastian geopolitik telah mencapai beberapa rekor tertinggi sejak Trump pertama kali mengumumkan tarifnya. Di tempat lain, Bank Sentral China telah menyetujui pembelian valuta asing oleh bank-bank komersial untuk membayar impor emas berdasarkan kuota yang baru-baru ini ditingkatkan. Zain Fauda, analis di Market Pulse by Oanda, mengatakan secara teoritis langkah ini akan meningkatkan harga emas karena peningkatan permintaan dari China menjadi faktornya. Namun dinamika pasar saat ini didominasi oleh perkembangan seputar tarif.